Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Apa kabar? Ya, luar biasa. Ya, hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu GEP Sultra Jemaat Antam Pomala'a tanggal 20 Juni 2021. Baiklah anak-anakku sekalian, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya itu, apakah anak-anakku di rumah sudah mandi? Ya, tentunya sudah mandi, berpakaian yang rapi, lalu duduk yang manis. Kita ambil Alkitab, kita sama-sama beribadah hari ini. Nah, tapi harus selalu ingat ya anak-anakku sekalian yang ada di rumah, harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Apa itu? 3M. Pertama, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, baiklah anak-anakku sekalian yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan dari pujian Bangun Pagi-Pagi. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini yang Kau masih memberikan kami waktu dan kesempatan serta kesehatan untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga selesainya, biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan dan menyaksikan teman-temanmu menyampaikan ayat hafalannya, kita memuji Tuhan dulu dari pujian Sayang, Sayang, Disayang. Semua berdiri ya. Sama-sama. Semangat ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang
Baiklah anak-anakku sekalian yang ada di rumah, kita sama-sama menyaksikan teman-temanmu untuk menyampaikan ayat hafalannya yang minggu lalu yang terambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-17. Mari kita saksikan bersama. Halo, saya Grace dari kelas kecil. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Shalom, nama saya Gracia Sefanya Arsinta. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Shalom. Nama saya Dean dari kelas kecil. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Saya Krista dari kelas kecil. Saya akan membacakan ayat hafalan Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyainya sesamamu. Terima kasih. Salam guru, nama saya Delia Alfarmanan, kelas kecil. Hari ini saya akan menghafalkan kitab Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Salam sehat. Salam, nama saya Dolphy dari kelas kecil. Ayat hafalan Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Shalom, nama saya Gilbert Angelo Giovanni. Hari ini Gilbert mau menghafalkan Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom, nama saya Natalia Yana Krista dan saya akan menghafalkan Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu. Saya akan menghafalkan kitab
Keluaran 20 ayat 17 yang berbunyi, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Demikian, terima kasih. Shalom. Shalom, nama saya Amoresa Ramba. Saya akan menghafal Keluaran 20 ayat 17. Jangan ingini rumah sesamamu, dan jangan ingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang sesamamu. Terima kasih. Shalom. Halo, nama saya Reisha Aileen Delvania Borotoding. Hari ini saya akan menghafalkan kitab Keluaran 20 ayat 17. Bunyinya, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Terima kasih. Shalom. Demikian video ayat hafalan minggu lalu yang temanmu sudah sampaikan. Dan sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari pujian Baca Kitab Suci. Tiba saatnya kita akan membaca Alkitab, mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yoce Riman. Silakan. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu Jemaat Antam Pomala. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Dan sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita-Mu. Berkati kami supaya kami dapat memahami cerita-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang terambil dari Alkitab dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Tetapi kita tidak membaca Alkitab ini, nanti kita baca masing-masing di rumah setelah selesai ibadah. Nah, anak-anakku yang saya kasihi, di minggu-minggu yang telah lewat, kita telah mendengarkan cerita tentang 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu dalam Alkitab dikatakan
10 hukum Taurat. Nah, kita kembali mengingat 10 hukum Taurat ini, yaitu yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Nah, itulah 10 hukum Taurat yang telah kita pelajari. Nah, adakah di antara kita sendiri yang bisa memenuhi 10 hukum Taurat ini? Tentunya tidak. Kita selalu pasti membutuhkan penolong, yaitu juru selamat. Nah, anak-anak, kita masuk di dalam roda kasih dan hukum. Di sini dikatakan, mampukah kamu sendiri memenuhi hukum Taurat ini, perintah Tuhan ini? Nah, tentunya kita tidak mampu untuk memenuhi perintah Tuhan ini, karena dari sejak diciptakan manusia, yaitu Adam telah jatuh ke dalam dosa. Dosa yang ia buat yaitu melawan, tidak mematuhi perintah Tuhan. Makanya kita semua turut jatuh ke dalam dosa. Karena manusia pertama sudah berdosa. Dan kita semua juga ikut berdosa. Nah, jelas kita tidak mampu untuk melakukan perintah Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, apakah manfaat hukum Taurat bagi kita? Nah, hukum Taurat mengajarkan kepada kita apa yang berkenan kepada Allah dan betapa kita membutuhkan juru selamat. Tentunya kita tidak mampu untuk mengikuti perintah Tuhan sendiri kalau kita tidak membutuhkan juru selamat. Dan kita selalu mau membutuhkan juru selamat untuk hadir di tengah-tengah kita, untuk menolong kita supaya kita dapat mengikuti perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang keempat, kita melihat ada salib di sini. Nah, beberapa tahun yang lalu kita bisa mengingat cerita-cerita yang telah diceritakan untuk kita, yaitu bagaimana bangsa Israel beberapa tahun yang lalu keluar dari tanah Mesir sampai ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinai mereka menunggu 10 perintah Tuhan atau 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat ini mengajar kepada mereka untuk bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah dan bagaimana cara mengasihi manusia. Nah, kita melihat juga ini di atas Bukit Golgota. Di atas Bukit Golgota, begitu kejamnya manusia yang menyalibkan Tuhan Yesus. Kasihan Tuhan Yesus yang tidak berdosa, Tuhan Yesus yang tidak bersalah, dipaku kakinya, dipaku tangannya, ditombak lambungnya, dimahkotai duri kepalanya. Dan dia menanggung semua siksaan ini karena dosa-dosa kita sendiri. Karena kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Nah, sehingga kita membutuhkan Tuhan Yesus. Karena Allah sangat mengasihi kita, yang seharusnya
kita yang harus disiksa, kita yang harus menanggung dosa-dosa ini. Tetapi karena kasih Allah, Dia mengutus anaknya yang tunggal masuk ke dalam dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kita, dosa umat manusia. Nah, berikutnya kita melihat 10 hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan dan salib. Ya, kalau ketika kita melihat 10 perintah, kita mengatakan, aku tidak mampu dan aku tidak dapat menaati perintah itu. Aku sangat membutuhkan juru selamat. Nah, kalau kita memandang salib, kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena telah mati, telah mentaati perintah Allah bagiku. Telah mati di atas kayu salib, sehingga dosa-dosaku dapat diampuni. Tetapi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Jadi kita punya Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus yang selalu memberkati kita, yang selalu mengasihi kita, membuat kita supaya kita menjadi orang yang baik, mengajar kita tentang kasih, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan dan selalu mengasihi teman-teman kita, mengasihi sesama kita manusia. Nah, untuk itu kita boleh membaca kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, Yohanes pasal 3 ayat 16 ini menjadi ayat hafalan bagi kita yang menyatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sampai sekian cerita kita. Nah, mari kita berdoa bersama-sama, yaitu doa Bapa kami yang telah diajarkan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan Ibu Yoce tadi, mari kita sama-sama memuji Tuhan, firman-Mu pelita. Bye.
Ya, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita dan diingatkan kembali bagi anak-anakku, persembahan kita ada 2 ya, pundi 1 dan pundi 2. Nanti ditulis di amplopnya, ditulis persembahan Minggu tanggal 20 Juni 2021. Nanti Papa dan Mama yang bawa ke gereja ya. Oke. Ya, sambil kita mengumpulkan persembahan kita memuji Tuhan dari pujian Terima Kasih Tuhan. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH. Kepada Bapak Pendeta kami silakan. Anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari bersama bersatu dalam doa syukur dan syafaat, dan juga kita doakan persembahan yang sudah anak-anak berikan kepada Tuhan. Dan mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang bersemayam di sorga mulia. Pada pagi yang indah cerah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Tuhan begitu menyayangi kami, mengasihi kami anak-anak ketebusan yang telah Engkau selamatkan. Sehingga kami semua boleh terhindar dari segala mara bahaya. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu saat ini Tuhan, karena kami boleh mengikuti sekolah minggu walaupun lewat aplikasi Zoom. Tuhan, tolong kami semua agar biarlah ibadah kami pada saat ini berkenan kepadamu. Dan biar juga Tuhan, tolong kami semua, anak-anakmu, pemerintah kami, supaya semuanya terus bekerja berkarya untuk memberantas COVID-19 sehingga kami Indonesia boleh terbebas dari pandemi COVID-19, sehingga kami boleh pergi sekolah minggu, bertatap muka dengan guru-guru kami dan dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini juga kami mau bersyukur karena kami anak-anakmu sudah boleh mengikuti semester atau ulangan kenaikan kelas. Dan saat ini Tuhan kami siap-siap menunggu penerimaan lapor. Tuhan tolong kami semua, Engkau tetap kuat-kuatkan, sehat-sehatkan kami, sehingga pada saat penerimaan lapor kami boleh ada dalam suasana sukacita. Boleh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab kami sudah boleh mengikuti ulangan kenaikan kelas. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami juga mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu akan kawan sekerja kami, para guru sekolah minggu, yang juga penuh setia mengajar kepada anak-anak kami dalam memberitakan firman Tuhan walaupun lewat aplikasi Zoom. Engkau kuat-kuatkan, sehat-sehatkan semua Tuhan, agar kawan sekerja kami, guru-guru sekolah minggu, tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh sukacita adanya. Ya Tuhan, yalah kami juga sudah boleh memberikan persembahan syukur. Kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan-persembahan kami, supaya
dapat kami gunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu, dan dimanapun persembahan syukur ini kami gunakan. Ya Tuhan, berkatilah para orang tua yang terus bekerja berkarya dan mendapatkan berkat-berkat Tuhan untuk kebutuhan keluarga rumah tangga mereka, supaya dengan kerja karya mereka Tuhan, apa yang tetap dibutuhkan itu, apa yang selalu diharapkan, boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah di dalam kehidupan itu juga nama Tuhan terus kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu akan anak-anak-Mu Tuhan yang siap mengikuti hafalan ayat Alkitab, supaya mereka boleh menghafal ayat Alkitab, lalu dapat ditampilkan pada hari Minggu depan, hingga semua teman-teman boleh menyaksikan dengan penuh sukacita adanya. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Pimpin serta berkati kami, agar perjalanan kehidupan kami selalu terhindar dari segala mara bahaya, dan kami semua tetap dalam berkat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak ketebusan yang telah Kau selamatkan, yang datang mengucap syukur dan bersyafaat kepadamu. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa. Terima sempurnakan doa kami, di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Ya, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama memuji Tuhan dari pujian Tuhan Allah beserta engkau. Anak-anakku silakan berdiri, dan berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH. Pujian Tuhan Allah beserta engkau. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Anak-anak, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.